Patrick Kluivert resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Pemecatan pelatih asal Belanda ini disampaikan dalam keterangan resmi Induk Sepak Bola Tanah Air (PSSI). Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil berdasarkan mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dalam pernyataan resmi yang dirilis di akun PSSI. PSSI menjelaskan bahwa kesepakatan penghentian kontrak dilakukan lebih awal dari durasi kerjasama yang seharusnya berlangsung 2 tahun. Langkah tersebut menurut federasi diambil dengan pertimbangan arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depan. Artinya kini Kluivert tak lagi menangi timnas Indonesia senior U23 maupun U20. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan Coach Patrick Kluivert selama hampir 12 bulan. Aktor Amar Zoni terpidana kasus narkoba dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur sebagai langkah tegas pemerintah dalam menindak peredaran narkoba. Amar Zoni digiring bersama dengan 5 tahanan lainnya ke dalam mobil tahanan. Dari video yang dibagikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terlihat Amar Zoni hanya mengenakan sarung dengan kaos tahanan saat dipindahkan petugas. Bahkan terlihat wajah Amar Zoni dan tahanan lainnya ditutup dengan tangan terborgol yang menyambung antara kaki dan tangan. Pemindahan dilakukan dini hari tadi dengan pengawalan ketat dari aparat gabungan Polres Jakarta Timur dan juga Mabes Polri. Pemindahan Amar Zoni ke Lapas Keamanan Tinggi Nusa Kambangan karena keterlibatan Amar Zoni dalam jaringan peredaran sabu dan ganja dari dalam rutan. Amar Zoni sebenarnya dijadwalkan bebas pada Januari 2026, namun kini ia menghadapi ancaman hukuman lebih berat menyusul dugaan keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba dari dalam lapas. Sementara itu, Kasubdit Kerjasama Ditjenpas Rika Aprianti menyatakan Amar Zoni akan ditempatkan di ruangan penjara 1 orang 1 sel. Inilah momen pemindahan Amar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Dari foto yang dirilis Ditjen Pemasyarakatan, 6 warga binaan termasuk Amar Zoni duduk berdekatan di atas sebuah perahu. Seluruhnya mengenakan penutup hitam yang menutupi kepala hingga wajah sehingga mereka tidak dapat melihat. Tangan para napi pun terborgol yang menunjukkan adanya pengamanan ketat selama proses pemindahan. Amar Zoni bersama 5 warga binaan tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 waktu Indonesia Barat. Pemindahan dilakukan pada dini hari dengan pengawalan ketat oleh petugas pengamanan intelijen dan kepatuhan internal Ditjen Pemasyarakatan serta Mabes Polri. Seluruh proses dilakukan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Artis Nikita Mirzani melalui tim kuasa hukumnya secara tegas menolak seluruh dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Sidang kasus dugaan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis siang. Dalam pledoinya, terdakwa Nikita Mirzani secara tegas menolak dakwaan dan tuntutan karena seluruh dakwaan dengan fakta-fakta yang terungkap dianggap tidak sesuai. Bahkan tuntutan 11 tahun yang diajukan kepada terdakwa dianggap berlebihan. Kuasa hukum meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan Nikita Mirzani dari segala tuntutan. Penangkapan bandar narkoba di Kabupaten Mesuji, Lampung diwarnai perlawanan keluarga pelaku.
Warga berusaha menyerang petugas dan memblokade jalan dengan menggunakan balok kayu dan berusaha menyerang kendaraan petugas. Polisi terpaksa meletuskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara untuk melerai massa yang semakin beringas. Kini pelaku diamankan ke Mapolres Mesuji guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kembali melakukan pemeriksaan saksi terkait kasus kematian seorang terapis spa di bawah umur di Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap 3 orang saksi yang berasal dari pihak perekrut, manajemen spa, serta dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu. Ketiga saksi ini diketahui telah hadir sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sedianya penyidik akan melakukan pendalaman terkait proses rekrutmen, tata cara kerja, dan standar operasional prosedur di lingkungan tempat kerja korban. Hingga saat ini penyidik sudah mengamankan rekaman kamera pengawas yang terdapat di sekitar tempat tinggal korban. Dari hasil pemeriksaan sementara ini, kamera pengawas di sekitar kediaman korban tidak merekam detik-detik korban jatuh dari lantai atas. Namun untuk memastikan lebih jauh, penyidik masih menunggu hasil resmi analisis laboratorium forensik. Belum bisa sampaikan apa temuannya ataupun apa update-nya karena memang proses pemeriksaannya masih sedang dilakukan pendalaman. Intinya akan kita dalami adalah pertama proses perekrutannya, kemudian cara-caranya, kemudian yang ingin kita ketahui adalah bagaimana SOP ataupun bagaimana pekerjaan di sana seperti apa, karena kan yang seperti yang kita ketahui dan kita dengar ada syarat-syarat ataupun ada peraturan-peraturan yang ingin kita ketahui kebenarannya seperti apa. CCTV sudah kita amankan, sedang kita lakukan pemeriksaan di lab forensik, tapi hasilnya belum ada. CCTV yang merekam pada saat korban diduga melompat atau CCTV tidak? Oh tidak, jadi kalau CCTV yang melompat itu tidak ada yang mengarah secara langsung. Jadi CCTV yang kita dapatkan ini adalah CCTV yang mengarah ke tempat dia tinggalnya. Memang CCTV cuma ada satu di atas itu. Sejauh ini kita hanya mengetahui bahwa dari CCTV kita mengetahui bahwa korban ini pada jam tersebut ya celingak-celinguk dan lewat di sekitaran itu. Tapi tidak mengarah pada saat dia melompat ataupun keluar, tidak mengarah ke sana. Ya pemirsa, puluhan kontraktor terlibat adu jotos di depan kantor unit layanan pengadaan Pemda Kota Sekayu, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kericuhan ini diduga dipicu adanya unsur suap yang dilakukan oleh salah satu kontraktor yang sudah kalah tender. Para kontraktor menemukan uang puluhan juta rupiah yang berhamburan dari dalam tas milik pejabat ULP. Sementara pihak ULP akan melakukan pemeriksaan terhadap pegawainya yang diduga memicu keributan tersebut dan jika ada unsur kesalahan maka akan dilakukan proses hukum. Kalau kamu udah lakuin, kamu udah 30 bangunan di Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten rusak parah akibat diterjang angin puting beliung. Cuaca buruk melanda wilayah Kabupaten Pandeglang. Hujan disertai angin kencang membuat bangunan di pondok pesantren ambruk dan menimpa 1 unit sepeda motor. Total 30 bangunan diantaranya masjid, pondok pesantren, juga rumah warga rusak parah akibat peristiwa yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Akses jalan terputus akibat terhalang pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Angin kencang disertai dengan hujan deras yang membuat sejumlah pohon tumbang terkena hempasan angin. Cuaca buruk juga membuat belasan rumah di Dusun Bayangan,
Trihanggol, Gamping, Sleman mengalami kerusakan. Atap rumah yang terbuat dari seng berterbangan diserbu angin. Pemirsa, Prabowo Gibran pemerintahannya telah berjalan selama 1 tahun. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah capaian positif 1 tahun Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Airlangga menyebut bahwa fundamental Indonesia kuat dan Indonesia adalah the bright spot atau titik terang dalam ketidakpastian dunia. Jelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Airlangga Hartarto percaya diri memaparkan capaian positif pemerintahan Prabowo Gibran. Airlangga menyebut bahwa pertumbuhan Indonesia kuat rata-rata 5%, terakhir 5,12% dan inflasi terkendali di angka 2,6%. Program unggulan Prabowo seperti MBG bisa berpartisipasi dengan menyediakan 30.000 dapur dan memperkerjakan sekitar 1,4 juta orang. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Rapat yang berlangsung sejak siang hari tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Sejumlah menteri dan pejabat negara keluar usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan. Dan rapat terbatas ini tertutup namun diduga pembahasan berkaitan dengan rencana pengumuman stimulus ekonomi kuartal keempat yang dijadwalkan akan diumumkan di Istana dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terus tancap gas menjalankan sejumlah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan langkah itu, Purbaya melakukan bersih-bersih di kementeriannya. Ya, Purbaya tak mau ada anak buahnya yang nakal melakukan penyelewengan. Bersih-bersih terus dikencarkan pada pegawai pajak hingga bea cukai. Selengkapnya dalam ulas utas Purbaya bikin pegawai nakal susah tidur. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas praktik menyimpang di lingkungan Kementerian Keuangan. Awal pekan ini, Purbaya menggelar inspeksi mendadak sidak di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jalan hijau ya Pak? Purbaya menyisir Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia memeriksa langsung proses arus barang di jalur hijau ke Pabeanan. Jalur hijau menjadi sorotan karena merupakan jalur khusus tanpa pemeriksaan fisik sehingga dikenal rawan disalahgunakan untuk penyelundupan. Purbaya ingin memastikan jalur ini benar-benar bersih dari praktik curang yang melibatkan anak buahnya. Saya cuma cek aja, pengen tahu hijau itu hijau bener apa enggak, jangan-jangan hijau dalamnya merah. Tapi akan saya minta mereka cek secara random, secara reguler. Tapi nggak semuanya dicek. Yang sampai jalur hijau jadi tempat orang negara yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Di depan jajaran Bea Cukai, Purbaya mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat.
karena tidak ada ampun dan kompromi bagi pegawai-pegawai nakal di kementerian yang kini dipimpinnya. Selama Anda bekerja jujur, sesuai aturan dan menjaga integritas, saya berdiri paling depan. Jangan takut pada kritik, jangan alergi. Artinya, kita diberi kesempatan untuk melihat di mana yang perlu diperbaiki. Yang penting sekarang adalah buktikan dengan kerja nyata. Tidak perlu banyak bicara, tunjukkan lewat hasil bahwa Bea Cukai bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan terus berbenah. Kalau kita konsisten menjaga integritas, disiplin dan kualitas kerja, maka kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya. Sejak dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, Purbaya langsung tancap gas, bersih-bersih lembaganya dengan menindak tegas pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Purbaya telah menandatangani keputusan pemecatan terhadap 26 pegawai pajak. Mereka terbukti menyalahgunakan wewenang, mempermainkan uang negara. Yang kedua ya instruksi sidak lah, karena saya pengen tahu anak buah saya di pajak seperti apa. Bukan anak buah ya, anak buah staf saya di pajak seperti apa. Biar mereka semangat. Ada reformasi Pak, reformasi buat di pajak nanti? Belum ada. Soal guideline. Tapi nanti saya akan sisir tuh pendapatan yang besar-besar seperti apa. Ada bolong apa enggak, nanti kita perbaiki secepatnya. Dalam evaluasi besar-besaran beberapa bulan terakhir, tim Kementerian Keuangan menemukan sejumlah pelanggaran berat di lingkungan DJP. Ada memang kita temukan anggota-anggota yang melakukan kecurangan. Gitu. Kalau sudah terbukti, ya kami berhentikan. Dan kerugian negaranya dikembalikan. Masih ada 13 lagi yang kami proses. Nanti akan berkembang ya, jadi nggak cuma segitu. Mudah-mudahan sih stop kalau orangnya udah baik-baik semua kan. Jadi orang yang melakukan kecurangan, apalagi di lembaga-lembaga pelayanan publik, ya seperti Bea Cukai, Ditjen Pajak yang punya potensi gitu ya. Walaupun saya melihat di keuangan itu juga cukup ketat, tapi kan upaya orang untuk melakukan kecurangan itu tetap ada. Nah, upaya-upaya ini nanti akan bisa memberikan efek jera. Jadi bukan hanya, ini jadi contoh ya, jadi bukan hanya untuk teman-teman di Kementerian Keuangan, tapi juga di kementerian lembaga yang lain. Dan saya kira langkah-langkah masif ini sudah dilakukan. Menteri Keuangan juga merealisasikan janjinya membuka layanan pengaduan bagi masyarakat terkait layanan perpajakan dan bea cukai. Layanan pengaduan via WhatsApp itu dinamakan Lapor Pak Purbaya. Biar aja, kalau kan membersihkan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain. Sekarang bukan saatnya main-main lagi. Saya akan random ke tempat beberapa bea cukai. Kita lihat, yang penting distorsi ke pasar hilang. Jadi barang-barang selundupan itu nggak ada lagi. Yang ilegal-ilegal itu saya akan beresin. Saya akan terima pengaduan dari semuanya, pebisnis. Saya akan rapat 1 hari dari pagi sampai sore. Putusin satu kasus, harusnya sehari bisa 600-700. Itu akan menarik sekali. Anda boleh dengar nanti. Langkah tegas Purbaya untuk menciptakan pegawai pajak dan bea cukai yang bersih dari praktik tak etis merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Semua pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini PPK, yang merupakan mandat dari Pak Presiden yang diturunkan kepada gubernur, bupati, wali kota, menteri, ya, Menko dan sebagainya. Sebetulnya memang langkah-langkah itu langkah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau ada langkah-langkah maju yang dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan, itu adalah memang langkah-langkah yang seharusnya dilakukan. Jadi mungkin juga ini juga sudah dilakukan oleh PPK yang lain, apakah menteri, bupati, wali kota. Namun memang ketika beliau itu menjadi Menkyu, dia melakukan langkah-langkah strategis ya dalam rangka membangun good governance, dalam rangka membangun akuntabilitas, apalagi juga ini merupakan bagian penting daripada upaya pemerintah untuk menghilangkan KKN. Ya. Langkah bersih-bersih yang digencarkan Menteri Purbaya menjadi momentum memulihkan kepercayaan publik.
karena faktanya kredibilitas Kemenq terutama di sistem pajak nasional tengah membutuhkan pembenahan tegas. Langkah-langkah untuk membenahi pegawai-pegawai beliau ya, khususnya di Dirjen Pajak, ini momentum kalau buat kami, momentum untuk pemulihan kepercayaan publik gitu, karena kredibilitas Kementerian Keuangan ya, terutama di sistem perpajakan nasional ini harus ada pembenahan secara tegas, tindakan tegas, kemudian penguatan bagaimana persepsi publik itu harus dibangun secara serius, dan bagaimana nanti ke depan fiskal yang akan jadi akuntabel itu harus Pak Menteri harus mencoba untuk mengarah ke sana. Reformasi budaya organisasi khususnya di Dirjen Pajak ya. Nah, ini tentu akan berdampak nanti kepada optimalisasi perpajakan dan bagaimana nanti menghadapi tantangan perpajakan tahun 2026. Di tengah upaya bersih-bersih pegawai pajak hingga bea cukai, Menteri Purbaya juga menebar janji manis untuk mereka yang berkinerja tinggi. Purbaya akan memberi penghargaan seperti bonus pada para pegawai pajak jika rasio pajak menyentuh 12%. Rasio pajak yang tinggi menunjukkan kemampuan negara menyediakan barang dan layanan publik tanpa bergantung pada utang. Usai menelan kekalahan bertubi-tubi dan puncaknya gagal masuk dalam putaran final Piala Dunia, PSSI memecat pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Lantas siapa yang akan memimpin ataupun melatih Timnas Indonesia? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda usai jeda, pemirsa. Ya pemirsa, usai menelan kekalahan bertubi-tubi dan puncaknya gagal kemudian melenggang ke Piala Dunia 2026, PSSI mengambil langkah memecat pelatih Patrick Kluivert. Pertanyaannya kemudian, siapa yang akan melatih Timnas Indonesia berikutnya? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir, bergabung tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pemain-pemain legend dari Timnas Indonesia, tentunya ada Bang Peri Sandria. Apa kabar Bang Peri? Sehat Mbak Ken, gimana Mbak Ken sehat ya? Sehat juga Bang Peri. Makin gemukan gitu. Oke, dan kita bergabung juga malam hari ini ada Bang Nur Alim, Bang Jabrik. Lagi-lagi kita bertemu, sehat juga ya Bang Jabrik? Alhamdulillah Mbak Ken. Terima kasih sudah meluangkan waktu di balik latihannya. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Bang Andre Rosiade, penasehat klub sepak bola Semen Padang, sekaligus juga anggota DPR RI. Bang Andre, apa kabar? Selamat malam. Ya, selamat malam Ken, dan selamat malam dua legenda Timnas, Bang Peri Sandria dan malam Bang Andre, malam. Sehat. Oke, baik. Kalau legenda, malam, siap. Oke, kalau legenda biasanya punya cerita-cerita yang menarik untuk bisa dibagikan, termasuk kaitannya dengan momentum yang baru saja kita ketahui bersama. Bang Peri melihat bagaimana keputusan PSSI memecat Patrick Kluivert, Bang Peri melihatnya seperti apa? Ya, saya rasa semenjak kita kalah di Piala Dunia kemarin tidak lolos, ya harapan saya kayaknya sudah pudar gitu ya. Yang tadinya ini yakin bisa lolos gini kan. Tapi lagi-lagi ada kesalahan di taktik dan strategi dari pelatih sendiri untuk menempatkan pemainnya itu siapa, itu salah pelatih. Jadi kita tidak lolos ya. Saya rasa kalau untuk pemecatan untuk pelatih Patrick Kluivert, saya rasa ini wajar ya, pantas ya, karena alasan itu tadi. Karena alasan itu tadi dan dia gagal kan gitu, dia gagal. Tapi banyak yang harus dievaluasi ya dari PSSI untuk kedepannya. Saya rasa untuk memilih, karena masih ada calon lagi pelatih ini untuk kedepannya kan. Mungkin kita masih banyak event-event seperti Piala Asia, Piala apalagi AFF. Ini kan belum ada bangku buat pelatih ini. Saya rasa dari PSSI juga harus memikirkan jangan salah pilih lagi. Jadi harus belajar dari kesalahan. Yang tadinya yang sebelumnya itu STY dikeluarkan masuk Patrick Kluivert, ini juga pertimbangan-pertimbangan gitu PSSI. Jadi jangan salah langkah lagi. Karena apa?
Biar bagaimana juga kita ini sebagai mantan juga kepingin timnas kita ini ke depannya itu lebih bagus. Dan memilih juga memang kalau kita memilih pelatih siapa-siapa, yang penting pelatih ini punya kualitas. Track recordnya bagus. Pokoknya dijamin Indonesia ini bagaimana sepak bola ini bisa maju. Oke, jadi sebagai bahan evaluasi harus lebih berhati-hati lagi untuk memilih pelatih. Bang Jabrik punya pandangan atau pendapat lain nggak? Sepakat apakah ini memang kesalahan pelatih dengan kegagalan yang terjadi? Ya, kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya Mbak ya, kesalahan itu bukannya kesalahan dari pelatih aja, mungkin di luar dari itu juga. Sekarang ini kan pergantian pelatih ini yang kemarin sempat kita ramaikan, pelatih diganti atau tidak. Nah, karena ini juga mungkin evaluasi dari federasi terkait masalah bahwa target kita untuk buat tembus ke Piala Dunia ini ternyata gagal. Itu juga kan bahkan di medsos udah gantilah atau apa, dan pelatih yang terdahulu juga sampai disebut-sebut kan gitu. Dan ini juga karena apa? Karena mungkin dilihat bahwa pelatih yang dahulu itu sudah menyatu dengan tim. Tapi kan tidak mungkin karena sekarang ini kan sudah kelihatan kandidatnya. Dan itu juga Mbak, kita juga harus membuka peluang untuk buat pelatih-pelatih lokal. Toh mereka juga sebenarnya nggak jauh beda. Yang kita lihat kita baca bahwa pelatih-pelatih yang bakal nanti menggantikan Pretty Cooper itu ada beberapa kandidat. Cuma yang anehnya aja kita ini kok pelatih lokal tuh nggak ada. Itu loh Mbak. Terasing. Ya, itu juga kan lokal rasa asing jadinya ya Bang ya. Dan juga Pretty Cooper mungkin juga sudah ada evaluasi dari para federasinya bahwa pertandingan semenjak dipegang sama Pretty Cooper, hampir 5 pertandingan Mbak yang dia lakoni untuk buat Piala Dunia ini minim strategi. Dan juga kata tadi Bang Peri juga masalah formasi itu selalu berubah-ubah. Nah, kita sekarang harus juga buat melihat ke depannya bahwa kita nih pertandingan ini yang bakal kita targetkan ini harus kita juga kita ambil gitu. Yang pialanya itu kan Piala AFF dan Piala Asia nanti di tahun 2007. Nah, kita juga harus siapa yang kira-kiranya yang pantas untuk buat menukangi timnas kita ya, Mbak. Oke, baik Bang Andre, itu kemudian data catatan yang sudah coba diulas oleh para pemain yang menjadi legenda Indonesia ini. Kita sepakat bahwa dalam kesuksesan permainan sepak bola ada banyak instrumen, pelatih, pemain. Nah, Bang Andre ini termasuk orang yang punya banyak bocoran atau rahasia dari dalam nih sepertinya Bang Andre. Ya, memang banyak saya mendapatkan informasi dari orang dalam, karena orang dalam juga ingin bersuara tapi kesulitan bersuara. Jadi informasi yang dititipkan lewat saya untuk disuarakan. Nah, begitu ceritanya Mbak Ken. Apa saja itu Bang yang tidak tersuarakan di dalam? Ya, kemarin kan jelas bahwa soal ada yang ingin mengganti Patrick Kluivert, ada yang ingin mempertahankan Patrick Kluivert. Itu yang pertama ya. Dan alhamdulillah kita sudah mendengar keputusan hari ini ya, Patrick Kluivert akhirnya dipecat ya oleh PSSI. Tentu kita apresiasi Pak Erik dan seluruh jajaran yang mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan Patrick Kluivert dipecat. Itu yang pertama. Tentu yang kedua, kita harus segera mengambil keputusan. Nah, sampai tadi siang saya belum mendengar kabar kapan Exco akan rapat untuk menentukan head coach. Nah, kalau saya, karena di depan mata sudah akan ada FIFA Matchday ya, tentu kita harus segera mengambil keputusan siapa pelatih yang bisa memimpin timnas kita. Nah, tentu usulan saya ya, kita tentu harus memilih pelatih yang kenal budaya Indonesia, karakter pemain Indonesia dan kultur sepak bola Indonesia dan siap segera bekerja. Nah, saya mengusulkan usulan saya tentu kalau bisa kita melakukan CLBK dengan Coach Sintayong. Kenapa? Karena budaya CLBK itu kan hal yang lumrah dalam dunia sepak bola. Bahkan Indonesia pun juga timnas kita sudah sering kok melakukan CLBK. Dulu Pak Beni Dolo almarhum pernah diberhentikan dan diangkat kembali. Lalu Alfred Riedel juga pernah. Meskipun Ivan banyak nama-nama lain juga ya Bang Andre. Ya, bahkan di pelatih Arab Saudi yang mengantarkan Arab Saudi mengalahkan Indonesia kemarin juga habis dipecat Saudi, diangkat lagi dan akhirnya mengantarkan Saudi ke timnas Saudi ke Piala Dunia. Jadi CLBK ini hal yang lumrah, yang wajar. Nah, tinggal sekarang
bagaimana apakah PSSI mau CLBK atau tidak. Nah, informasi yang saya dapatkan dari orang dalam juga, kalau kita lihat di rapat Exco yang lagi diagendakan, saya mendengar bahwa mayoritas Exco akan setuju dengan Coach Sintayong dikembalikan. Gitu. Tapi tentu ada yang tidak setuju. Tapi untuk sementara ini skor masih mayoritas yang setuju. Meskipun seperti juga itu yang bisa saya sampaikan. meskipun kami juga memegang sejumlah nama nih yang masuk menjadi mungkin masuk dalam bursa pengganti Patrick Kluivert, Bang Andre. Nih Ken, sebentar. Kalau kita mecat pelatih itu Ken, saya ini kan pengelola klub Semen Padang di Liga 1 ya, di BRI Super League. Saya itu sudah 2 kali mecat pelatih, musim lalu dan musim sekarang. Kalau hari ini kita umumkan mecat pelatih, itu agen-agen pelatih itu langsung kirim email sama kita. Secepat itu ya Bang ya? Seperti Semen Padang saja. Kami menerima CV pelatih itu sampai ratusan pelatih. Sampai kewalahan kita untuk melakukan evaluasi dan mereview ya. Karena yang CV masuk itu sampai ratusan. Jadi menurut saya tentu federasi juga sudah menerima email ya, berbagai CV pelatih yang ini. Nah, tapi ya banyak hal kelebihan Coach Shin tadi selain yang disebutkan, ingat kita ini pasti ya melakukan kan biaya kompensasi kepada Coach Shin kan masih dicicil. Nah, kalau kita angkat Coach Shin, kompensasi yang kita cicil itu kan bisa dikonversi menjadi gajinya Coach Sintayong. Jadi cost-nya lebih murah. Karena juga diduga kan kita juga bayar kompensasi kepada Kluivert dan teman-teman. Jadi sebenarnya banyak hal positifnya kalau Sintayong kita ajak kembali menjadi pelatih timnas. Tapi sekali lagi ini usulan saya pribadi, silakan federasi yang memutuskan. Ya, tentu usulan ini termasuk juga salah satu suara dari masyarakat Indonesia ya. Kalau penasihat klub sepak bola, hitung-hitungannya sudah sampai detail begitu, jadi pertimbangan juga. Tapi kualitas tentu yang menjadi tolak ukur. Kita ingin tahu indikator seperti apa sih untuk dijadikan satu standar ya, memilih pelatih yang terbaik bagi timnas Indonesia. Tapi usai jeda pemirsa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, tentu yang sangat menarik karena ini menentukan bagaimana nasib timnas Indonesia ke depan. Sudah final keputusan dari PSSI mengakhiri kerjasama atau memecat pelatih Patrick Kluivert. Pertanyaan berikutnya, timnas Indonesia masih harus tetap berjuang di laga-laga berikutnya. Siapa kemudian yang akan melatih? Bang Jabrik, kira-kira indikatornya seperti apa sih pelatih yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia tuh? Ya, yang tadi yang sudah dijelaskan sama Bang Andre, Mbak, bahwa pelatih yang bakal nanti menggantikan pelatih Patrick Kluivert itu yang tahu kultur sepak bola Indonesia, ya kan? Dan juga ini sekarang kan sudah kelihatan kandidatnya. Kalau memang toh di situ masuk Alex Pastur yang stafnya asisten pelatih dari PK, berarti kan kita harus 3 nih yang bakal calon kandidatnya. Ditambah plus yang mantan ya kan bekas timnas, berarti Sintayong. Kalau saya lihat di sini harus juga dilibatkan Mbak, harusnya yang kemarin-kemarin sebelumnya itu Sintayong itu staf kepelatihannya itu dalam paket ya kan, staf pelatih sampai pelatih kepala itu harus ada tuh pelatih asisten pelatihnya dari pelatih lokal. Nah itu juga kadang-kadang mempengaruhi Mbak untuk buat di kepelatihan. Nah yang saya mau harapkan entah itu siapa yang menjadi kandidat pelatih untuk timnas yang akan datang, itu yang mereka yang benar-benar tahu ya kan, tahu yang jangan sampai miskin strategi, miskin taktik atau apa semuanya, dan juga dia harus tahu juga yang bakal dihadapi nanti sama lawan, pelatih juga tahu strategi apa yang bakal dilakukan menghadapi tim-tim yang seperti kayak Arab Saudi, terus juga Australia, itu dia harus sudah tahu semua gitu loh Mbak. Ini kalau Bang Jabrik pokoknya ada orang lokal lah dan juga paham strategi. Kalau Bang Peri pandangannya gimana? Tadi ada sejumlah nama nih Bang Peri kita mention yang masuk ya dalam bursa sebagai pengganti Patrick Kluivert. Ini ada nama Giovanni Van Bronckhorst, Alex Pastor, Jesus Casas, Timur Kapadze, kemudian ada Valid Halil Hodzik, Park Hang-seo, dan juga Simon Tamahata. Nah, kira-kira ini menjawab indikator-indikator yang perlu bagi seorang pelatih. Saya rasa sebagai pelatih untuk timnas ini syarat utama adalah dia harus tahu kultur dan budaya Indonesia sendiri. Harus tahu kultur itu dan budaya Indonesia.
Jadi dia biar tahu, oh ini rupanya karakter orang Indonesia itu begini, cara main ini begini. Pemainnya, dia harus tahu. Jadi saya rasa mungkin pelatih yang lebih lama untuk megang timnas ini, saya rasa pelatih yang ST ya, dari mulai kita punya timnas dari usia ke usia, terus mulai dari babak belur ini timnas dipegang dia, makin lama makin bagus, selama 5 tahun dia pegang tim. Dan yang dikatakan oleh Jabrik tadi juga benar, di sisi lain juga di staf pelatihan itu harus ada asisten orang lokalnya. Jadi biar bagaimanapun sedikitnya ada informasi dari pelatih lokal ini sendiri untuk pelatih kepala yang mengenal Indonesia tadi lewat pemainnya. Saya rasa ini coach yang sudah kita laluin kemarin Sintayong mungkin sudah tahu karakter orang-orang Indonesia karena dia juga orang Asia. Oke, Bang, gimana soal nama Simon Tamahata yang nampaknya juga punya kedekatan kalau kita lihat track recordnya ya sebagai kepala pencari bakat kayaknya nggak familiar ya. Kalau saya lihat kayaknya sih kayak turunan Maluku nih, orang kayak turunan Maluku. Mungkin juga pernah main sama Bang Jabrik ini si Simon ya. Ya kemarin aja di Garuda ya. Saya rasa Simon ini juga sudah hafal dengan karakter orang Indonesia, budaya Indonesia dan kultur Indonesia juga beliau ini sudah hafal gitu. Dan dia juga sebagai pemain juga dia juga tahu dan kita tahu juga dia punya prestasi. Dia tahu juga bagaimana karakter pemain-pemain Indonesia ini. Kan kalau Asia ini, apalagi orang Indonesia ini kan kelebihannya punya kecepatan. Kalau bermain dibandingkan dengan pemain-pemain Eropa yang punya langkahnya panjang. Jadi saya rasa antara pelatih lama dengan Simon ini. Antara pelatih lama dan juga Simon ini ya. Ini nanti kita pengen tahu cerita kedekatannya juga dari Bang Jabrik soal Simon Tamahata. Tapi kita ke Bang Andre dulu. Kalau Bang Andre punya kriteria sebagai masukan, indikator yang harus dimiliki oleh pelatih timnas Indonesia. Tadi kita sudah dengar nih masukan dari para legend mereka sendiri yang biasanya kan akan berhubungan langsung sama pelatih kalau pemain nih. Ya, Simon Tamahata itu kan orang tua ya. Beliau itu di-hire oleh PSSI sebagai pencari bakat, ya, pencari bakat. Lalu saya tidak tahu ya apakah beliau punya jenjang karir sebagai pelatih, saya belum tahu itu jenjang. Tapi yang saya dapat informasi, beliau orang baik ya. Tapi pelatih masa depan, masa kini ini harus update dengan gadget. Saya dengar beliau tidak bisa menggunakan laptop, Bang Ferry Sandria dan Kang Nur Alim ya. Jadi penting juga nanti input datanya kan susah juga. Meskipun nanti soal teknis ya, soal administrasi, komputerisasi kan bisa didukung oleh tim admin ya. Tapi itu informasi yang saya dapatkan. Jadi apakah beliau memang mampu dan bisa, saya tidak tahu ya. Karena saya tidak pernah mendengar rekam jejak pelatihan beliau. Tapi sebagai pemain, beliau memang terkenal di zaman dulunya. Sangat senior ini, orang tua. Coach Simon Tamahata ya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua adalah, sekali lagi, kita kan tidak bisa berandai-andai ya. Karena keputusan nanti ini kan tergantung hasil rapat Esko. Esko memutuskan siapa yang menjadi pelatih. Tapi menurut saya, ini tidak boleh berlama-lama. Paling lambat itu minggu depan, itu seharusnya PSSI sudah memutuskan siapa nama pelatihnya. Kalau bisa minggu ini kenapa tidak? Tadi paling lambat di minggu depan. Karena hari Minggu kita dengar Pak Erick juga ada rencana menikahkan anaknya kan. Jadi tapi kalau ini kan sekarang hari apa nih? Hari Kamis ya. Masih ada Jumat Sabtu. Tapi kalaupun tidak bisa karena Pak Erick ada acara agenda keluarga, mungkin setelah Minggu, Senin Selasa bisa diputuskan segera di dalam rapat Exco siapa yang akan diputuskan. Tentu sekali lagi berhati-hatilah kita memilih pelatih supaya keputusan ini tidak salah lagi. Seperti kita memilih Patrick Kluivert. Mimpi kita untuk lolos di Piala Dunia 2026 hancur karena kita salah memilih pelatih. Apalagi pelatih ini dibayar dengan mahal, dikasih fasilitas luar biasa, pelayanan terbaik, bahkan dikatakan pelatih terbaik. Mungkin maksud pelatih terbaik itu dalam sejarah ada fasilitas terbaik yang diberikan PSSI kepada tim kepelatihan ini. Inilah yang terjadi gitu loh. Ya, harapannya jangan kita salah pilih lagi pelatih ini. Dan kalau bisa pelatih yang kita pilih, tentu harapannya harus lebih banyak berdomisili di Indonesia. Karena dia head coach. The head coach ini bisa berkoordinasi dengan pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 dan Liga 2 untuk menyampaikan apa rencana programnya dan rencana permainannya. Sehingga pelatih-pelatih di Liga 1 dan Liga 2 bisa mempersiapkan pemain-pemainnya sesuai dengan selera dan kemauan head coach kita. Bukan seperti pelatih Tarkam
Patrick Kluivert yang kemarin. Dia datang di saat mau ada pertandingan, lalu dia pulang. Itu kan Bang Peri sama Bang Nur Alim kan tahu pelatih Tarkam begitu. Mau ada turnamen dia datang, setelah turnamen dia pulang. Itu persis yang terjadi terhadap Patrick Kluivert dan rombongan Belanda-Belandanya itu. Dulu saya kalau menyatakan itu dibully, dicaci maki gitu. Padahal fakta yang saya sampaikan. Tapi itulah. Nah, dulu saya itu ingatkan, ini kualitas seperti pelatih Tarkam datang di saat kompetisi. Tapi pembela-pembela, buzzer-buzzer dan influencer pro londo-londo ini dulu melakukan serangan terhadap saya. Sekarang penyesalan datang terlalu terlambat. Gitu. Baik, itu kita tentunya mendengar bagaimana aspirasi pendapat dari masyarakat Indonesia, menilai tadi evaluasi bagaimana kinerja Timnas Indonesia bersama dengan pelatih kemarin dan memikirkan apa ke depan. Nah, kira-kira nanti yang menjadi pelatih berikutnya kalau banyak unsur lokalnya ini dari Asia atau Eropa lagi atau gimana? Ya, gini Mbak, kalau aku lihat ya dari pembicaraan tadi Bang Andre, jangan sekedar pelatih Tarkam ya kan. Benar yang tadi dibilang sama Bang Andre gitu. Nah ini sudah jelas Mbak. Berarti kan sekarang kita sudah lihat dari buzzer, dari netizen semuanya, Sintayong itu harus kembali kan gitu. Nah ini ada kemungkinan kalau memang toh dari exco dari federasi itu memang mengembalikan ya kan Sintayong untuk buat memegang timnas, kenapa enggak kan gitu. Karena dia juga sudah tahu kan karakter pemain-pemainnya dari timnas juga itu sendiri Mbak. Tapi yang lebih penting adalah yang menghabiskan waktu lebih banyak di Indonesia. Betul, yang nggak sekiranya itu dia pindah terus kira pertandingan dia datang. Karena itu bagian dari mengenal Indonesia dan juga pemainnya Bang Peri, begitu? Yang pasti yang Bang Andri tadi katakan itu benar, saya setuju. Kalau memilih pelatih ya harus hati-hati, lihat dulu. Saya juga setuju mengenai Coach Sintayong harus kembali lagi. Tapi kan ada yang pro dan ada yang kontra ini kan masalah Sintayong ini. Kita kembalikan lagi kepada federasi dan dengan Sintayong. Kenapa? Kalau Sintayong kembali lagi, otomatis dia sebagai pelatih kepala, saya rasa beliau juga udah tahu karakter-karakter dari pemain-pemain Indonesia sendiri. Bukan gitu, ke satu gini juga Bang, saya tambahkan Bang Peri. Mungkin kemarin ada plus minusnya, kenapa Sintayong sampai diberhentikan kan begitu Mbak. Ya kita selama ini kan lihat ada performa dari permainan dilatih sama Sintayong, berarti kan ada di segi fisiknya. Nah mungkin ada kekurangan dia di masalah strategi atau dari taktikal, ya mungkin Sintayong juga bisa untuk buat mencari staf asisten pelatihnya yang tahu mengenai masalah strategi dan itunya. Ya, saya rasa kalau masalah strategi taktik dan strategi kemarin memang adalah salah satu faktor kesalahan. Itu karena miss saja kemarin ya waktu masalah taktik dan strategi. Saya rasa mungkin itu kalau nggak salah kejadian waktu lawan China kita lawan China. Itu kan blunder juga kalah. Itu blunder. Ini sama juga waktu kejadian juga Patrick Kluivert waktu kita lawan Arab. Cuman kita lihat harus memilih pelatih yang presentase kesalahannya paling kecil. Gitu. Kita cari. Yang penting bagaimana kalau saya sebagai mantan bagaimana timnas ini bisa maju ke depannya, bisa lebih baik gitu daripada sekarang. Bang Jabrik mungkin juga mengomentari soal nama-nama tadi yang masuk dalam bursa nih, menarik karena katanya Bang Peri juga punya cerita tersendiri apalagi dengan sosok Simon Tamahata. Tapi ditahan dulu ya Bang Jabrik ya, sudah mau cerita tapi saat lagi pemirsa kami hadirkan ceritanya untuk Anda. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini masih tentang bagaimana menimbang dan tentunya memberikan persiapan terbaik bagi Timnas Indonesia. Bang Andre, jadi kalau dari nama-nama yang tadi sempat saya sebutkan begitu dalam bursa siapa yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia berikutnya, kira-kira siapa Bang Andre yang bisa dipertimbangkan dengan lebih lagi? Ya, menurut saya ya ini kan berpulang kepada federasi ya. Federasi kan harus menghitung banyak ya, secara detail apa sih target-targetnya. Tapi kan kita sudah mendengar ada target yang pertama bagaimana peringkat FIFA kita bisa masuk 100 besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa berbicara banyak lah di Piala Asia. Tapi sebelum Piala Asia 2027 ada Piala AFF 2026 yang di depan mata yang akan kita hadapi. Terakhir, bagaimana kita mengoptimalisasi naturalisasi yang ada ini untuk menjadi Piala Dunia 2030. Kalau saya begitu konsep saya, karena saya berharap federasi bukan hanya nanti fokus soal timnas ini, tapi
bagaimana kita menyuruh Jepang mempersiapkan yang namanya kompetisi kelompok umur. Karena filosofi kita bahwa pemain U17, U16 kita ini bisa bersaing melawan Korea, melawan Jepang. Tapi setelah U17, kenapa kita menuju U23 dan senior tertinggal dibandingkan Jepang dan Korea? Karena memang Korea dan Jepang itu punya kompetisi kelompok umur yang mumpuni dan juga jangka panjang dan juga sudah sangat profesional, beda dengan kita yang minim sekali kompetisi kelompok umur, sehingga pemain U17 kita menuju senior kurang terasa di kompetisi kelompok umur. Ini yang menyebabkan kita ketertinggalan dengan Jepang dan Korea. Padahal ya anak-anak junior kita usia muda, usia dini, bahkan sampai U16, U17 bisa bersaing dengan mereka. Bahkan saya melihat sendiri ya, Jepang itu Mbak, kalau kita ke Jepang itu Sabtu Minggu di seluruh wilayah Jepang itu anak-anak usia dini itu sudah bertanding. Jadi Senin sampai Jumat mereka latihan, Sabtu Minggu itu mereka bertanding di berbagai kompetisi kelompok umur. Jadi konsentrasinya tidak hanya pada pelatih, itu pernah tapi pemain. mendampingi anak saya bertanding di Jepang. Itu kita tim Indonesia U11 waktu itu bisa bersaing mendapatkan juara di Jepang. Berarti menunjukkan apa? Secara kualitas atau raw material, bahan dasar, kita nggak kalah sama Jepang. Ya tinggal PSSI selain mengurus timnas, jangan lupa mempersiapkan kompetisi yang muda sehingga 2034 nanti kita tidak perlu lagi naturalisasi karena banyak jutaan anak Indonesia ingin menjadi pemain timnas seperti Nur Alim dan Telis Andria. Baik. Kalau jangan 2034 masih kita lihat lagi PSSI sibuk mencari pemain naturalisasi, berarti itu pembinaan gagal. Kalau gitu kita coba ingin tahu itu juga dari Bang Peri. Baik Bang Andre. Baik Bang Peri, begitu Indonesia sebetulnya punya human resource yang luar biasa kok kalau kita bicara soal sepak bola. Jadi jangan hanya konsen pada pelatih, pemainnya juga dong. Wah, kalau kita bicara sepak bola, orang Indonesia ini udah nggak terhitung, benar nggak Bang Jabrik ya? Betul. Ya. Sekarang ini yang harus dipikirkan bagaimana cara mengangkat dan motivasi mereka-mereka ini yang usia-usia muda ini. Mereka kadang-kadang juga bertanya, pemain naturalisasi nambah lagi. Jadi tidak ada kesempatan untuk pemain lokal ini untuk menunjukkan diri, untuk menunjukkan kualitas dia sebagai pemain di Liga 1. Ataupun kita harus lihat ke bawah. Ya, federasi jangan lihatnya ke atas, dia harus lihat ke bawah. Kayak kompetisi usia dini, kelompok umur U15 gitu Bang Jabrik ya. Karena pemain-pemain yang akan jadi untuk ngebela tim nasional itu ya dari bawah ini tadi gitu loh. Jadi mereka tuh harus lihat ke bawah, jangan lihat ke atas gitu loh. Jadi memang mereka ini harus dibimbing. Karena apa? Kita mendapatkan pemain ini dari yang bawah ini gitu. Dan harus dididik sampai ke tim nasional nanti. Jangan nanti dikit-dikit pemain naturalisasi lagi, nambah lagi. Jadi kapan kesempatan untuk pemain lokal ini untuk maju ke depan jadi tim nasional itu. Semakin mempertebal Indonesia rasa lokalnya gitu Bang Jabrik. Iya Mbak. Gimana Bang Jabrik? Jadi masukannya seperti apa? Gini Mbak, yang tadi disebutkan sama Bang Andre bahwa di Jepang itu perbedaannya antara pembinaan usia muda di Indonesia sekarang memang sudah lagi terjalin Mbak. Ya, kita juga nggak lepas dari Elite Pro Academy. Jadi kompetisi Liga Indonesia, Liga 1 loh Mbak khususnya, ini sedang mengadakan turnamen yang Elite Pro Academy yang ada usianya, yang ada usia 16, 18, 20. Ini semua udah federasi ini sudah diperhitungkan. Nah, sekarang untuk buat mencari pemain-pemain yang berkualitas di pemain-pemain lokal ini juga kan sudah kelihatan Mbak di situ. Nah, yang tadi Mbak sebutkan kalau untuk buat siapakah pelatih yang untuk mengganti Patrick Kluivert kan gitu, atau ada Simon itu memang spesialis untuk buat talent scouting, untuk buat pembinaan pemain pencari bakat pemain-pemain muda di situ Mbak. Jadi kalau memang toh untuk buat menyebutkan siapa pelatih untuk timnas senior, apakah mereka ini juga ada jenjangnya, durasinya berapa lama nih untuk buat target ke Piala Dunia kan 2030 mereka harus target masuk Piala Dunia kan gitu. Kita kan harus juga dari sekarang, harus dari sekarang gitu. Sedangkan durasi waktunya berapa lama lagi Mbak? 4 tahun. Nah, sekarang untuk buat pemilihan pelatih jangan cuma sekedar coba-coba, harus benar-benar paten gitu loh.
Dan 4 kandidat yang pelatih yang sekarang yang disebutkan sama Mbak Ken itu, apakah nggak ada istilahnya, ada masukan dari pelatih-pelatih yang mereka melatih tim Liga 1. Mereka juga punya kualitas loh, Mbak. Okay. Dan juga punya sertifikatnya. Dan juga mereka punya sertifikat gitu. Contoh kalau pelatih-pelatih yang sekarang megang di tim Liga 1 ada dari pelatih PSM, pelatih dari Persija atau dari pelatih Persib, itu juga mereka kan punya kualitas juga, Mbak. Di samping kita juga ada pelatih-pelatih lokal, tapi pelatih lokal cuma 1 yang ada di Liga 1, Mbak. Itu harus diperhitungkan juga gitu loh, Mbak. Karena juga mereka melatih tim-tim Liga 1 itu, mereka juga sudah lama, nggak mungkin setahun atau 2 tahun. Dan mereka mereka tahu permainan, kualitas, cara bermainnya di sepak bola Indonesia seperti apa, kan gitu, Mbak. Karena ini bukan proyek kagetan, Bang Peri. 4 tahun kalau di dunia sepak bola begitu cepat. Waduh, Sintayong aja 5 tahun dari ngelatih tim juniornya sampai dia usia 23-nya sampai seniornya. Jadi bonding antara pelatih dan pemain itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dadakan, butuh waktu yang panjang. Harus gitu, butuh Bang Peri. waktu dan proses juga. Jadi nggak ada namanya kita ngelatih itu hari ini seperti kita ngebalik telapak tangan, nggak bisa. Harus butuh waktu, proses, itu harus memang dipikirkan secara matang-matang gitu. Dan juga kita kan nggak tahu, Patrick Kluivert ini kan baru, Mbak, durasi waktunya cuma setahun. Nah, kan ini gitu. iya kan? Yang bukan yang dibilang kata Bang Andre tadi, gimana ya? Datang kayak pelatih Tarkam, datang selesai dia pulang lagi gitu loh. Jadi memang kalau dikatakan kalau buat kita ini lucu ya. Siapapun bisa jadi pelatih kalau caranya begitu. Makanya yang kita harapkan pelatihnya yang bakal nanti terpilih nih dari Exco atau dari Federasi PSSI itu yang benar-benar pelatih itu yang diem di Indonesia. Jadi ada kesannya ini, Mbak, di luar dari taktik itu kan nanti ada chemistry ketemu tuh. Jadi saran saya buat federasi kalau untuk memilih head coach nanti ya harus pelan-pelan, harus sabar, harus benar-benar teliti, jangan sampai salah lagi gitu. Bang Andre, singkat, kalau Bang Peri harus pelan-pelan, harus hati-hati, tapi Bang Andre bilang kalau bisa minggu depan. Gimana nih? Singkat saja Bang Andre. Kehati-hatian itu memang harus ya. Jadi rekam jejaknya harus dilihat gitu loh. CV-nya harus diteliti, rekam jejaknya harus jelas, gitu loh, bahwa pelatih ini memang punya kualitas. Itu kan bisa dilihat dari rekam jejak dan CV-nya, gitu loh. Nah, inilah dasar nanti PSSI memutuskan siapa yang akan dipilih. Sekali lagi ya, kita doakan saja federasi segera memilih pelatih dengan segala penuh kehati-hatian dan mudah-mudahan bisa memberikan prestasi kepada timnas kita. Dan sekali lagi jangan salah pilih lagi pelatih Tarkam yang hanya datang di saat mau pertandingan, setelah pertandingan menghilang. Baik, kita itu harapkan penting, ya. Itu penting tentunya, banyak catatan bagi pertimbangan tentunya Exco dan juga PSSI untuk bisa segera memilih head coach, pelatih, tapi penuh dengan unsur kehati-hatian juga. Karena persiapannya menuju Piala Dunia 4 tahun cepat kalau di dunia sepak bola. Terima kasih Bang Jabir, Bang Nur Alim, Bang Peri, terima kasih Bang Andre juga, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di Terima kasih Bang Peri, terima kasih Bang Andre ya. Bang Andre, terima kasih. Selalu nanti pengumumannya dan usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan kembali hadir menemani Anda dengan informasi dan perbincangan lainnya sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 3 orang pelaku penyekapan dan penganiayaan di Tangerang Selatan. Modus dari kasus ini adalah para pelaku pura-pura membeli mobil dari korban. Tiga orang pelaku penyekapan dan penganiayaan ditangkap anggota Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ketiganya beraksi di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Modus para pelaku yaitu berpura-pura menjadi pembeli mobil yang dijual korban melalui media sosial. Saat pertemuan terjadi, para pelaku justru melakukan penganiayaan dan menyekap korban. Ada 3 orang yang kemarin diamankan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan, pendalaman untuk dikembangkan ya, dari TKP yang terakhir terjadi dikembangkan terus. Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengembangkan kasus ini dan mengungkap jaringan pelaku lainnya.
Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Tim geologi dari Kementerian ESDM dan Pemkab Nganjuk melakukan ekskavasi fosil gajah purba stegodon yang ditemukan di kawasan hutan Tritik. Temuan fosil gajah purba ini juga menarik perhatian komunitas pecinta sejarah ekologi Kabupaten Nganjuk yang turut dalam proses ekskavasi ini. Diperkirakan fosil gajah purba ini berusia antara 800.000 tahun lalu atau berasal dari zaman Pleistosen. Berdasarkan bentuk dan struktur tulang yang ditemukan, tim mengindikasikan fosil merupakan spesies Stegodon trigonocephalus, nenek moyang gajah modern yang pernah hidup di Pulau Jawa khususnya di hutan Tritik. Proses ekskavasi dilakukan secara hati-hati menggunakan metode stratigrafi. Bagian fosil yang telah ditemukan meliputi rahang bawah lengkap dengan gigi, sepasang pelvis atau tulang panggul, satu gading, beberapa tulang rusuk, dan bagian tulang kaki. Penemuan fosil stegodon di Tritik menjadi bukti penting bahwa wilayah Nganjuk menyimpan kekayaan geologis dan sejarah masa lampau yang luar biasa. Dan saat ini pemirsa kita telah tersambung dengan Kepala Penyelidikan dan Konservasi Koleksi Badan Geologi Kementerian ESDM, Pak Unggul Prasetyo. Selamat malam Pak Unggul. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Unggul bisa diceritakan kepada kami apa saja bagian tubuh yang kemudian ini berhasil ditemukan di Nganjuk beberapa waktu lalu? Baik, jadi ini sudah kegiatan yang hari ke-4 kalau nggak salah, jadi sudah kita temukan ada tulang pinggul sepasang, kemudian ada juga rahang, dan juga ada beberapa tulang kaki juga. Jadi ini penting sekali untuk mengidentifikasi bahwa kalau rahang sudah ketemu, biasanya gigi itu menjadi salah satu poin penting untuk mengidentifikasi jenisnya. Dan juga gading kita sudah temukan juga sekitar satu gading sekitar 2,5 meter panjangnya. Jadi ini progres yang cukup bagus setelah hari kesekian ini kita melakukan ekskavasi. Baik, Pak Unggul, apa indikasi yang menandakan bahwa ini merupakan fosil dari stegodon dan bukan dari jenis yang lain, Pak? Ya, jadi memang kita beruntung mendapatkan tulang atau mendapatkan fosil rahang bawah ya. Dan rahang bawah itu masih menempel giginya, dan biasanya untuk mengidentifikasi suatu jenis binatang kalau fosil paling gampang dari giginya. Jadi ini sudah kita konfirmasi bahwa ini gigi dari stegodon atau gajah purba yang sudah punah. Baik, untuk proses dari ekskavasi sendiri ini bagaimana atau apa cara yang dilakukan agar tidak merusak fosil tersebut? Ya, jadi proses ekskavasi memang kita awalnya memang ini yang mencari lapisan targetnya. Nah, setelah kita menemukan ada indikasi kuat bahwa di situ ada temuan yang harus kita selamatkan, kita bergerak ke kita survei dan melakukan penggalian tes dulu. Nah, makin kecil akhirnya melakukan penggalian detail di sini. Jadi kita akan melakukan penggalian per sistematis. Jadi ada 10 cm turun permukaan tanahnya, kita gali lagi, turun lagi secara sistematis. Jadi semua data terekod sesuai elevasinya, dan kita berusaha dengan menggalinya menggunakan peralatan yang lebih soft ya, karena kalau mendekati fosilnya kalau menggunakan alat yang cukup berat akan merusak. Baik, terima kasih. Tentu kita harapkan proses setelahnya juga berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya, Pak Unggul Prasetyo yang merupakan Kepala Penyelidikan dan Konservasi Koleksi Badan Geologi Kementerian ESDM. Sehat selalu, Pak. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa mengumumkan dimulainya tahap kedua perjanjian gencatan senjata Gaza Palestina. Bagaimana dampak hal ini ke Gaza Palestina ke depannya? Ya, memasuki gencatan senjata tahap 2 ini pemirsa, ada 2 yang kemudian difokuskan, yakni pelucutan senjata Hamas dan juga pemerintahan transisi. Kami akan langsung membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan 2 narasumber yang sudah hadir. Yang pertama sudah ada Mas Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam Mbak Tiara. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sebelahnya sudah ada Pak Anan Nurdin yang merupakan pengamat Timur Tengah. Pak Anan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke baik, saya ke Mas Agung terlebih dahulu. Mungkin kita langsung saja berkaitan dengan pelucutan senjata Hamas yang menjadi salah satu persyaratan gencatan senjata kali ini, yang tahap kedua ini. Seberapa mungkin itu untuk dilakukan, Mas Agung? Mungkin itu prosesnya agak rumit dan sulit ya Mbak. Hal ini kemudian saya melihat dari pernyataannya Bassem Naim, ya kan, satu petinggi Hamas yang menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak bersedia untuk dilucuti senjatanya. Mereka bersedia untuk dilucuti senjatanya dengan syarat pemberian senjata itu akan diberikan kepada Palestinian State, bukan kepada mediator. Nah itu menurut saya itu pernyataan yang akhirnya menarik ya, gitu kan, dalam dinamika terkait dengan upaya deeskalasi dari perang yang terjadi selama ini seperti itu. Dan itu pernyataannya dilakukan secara terbuka oleh Bassem Naim seperti itu. Nah yang kedua justru juga kemudian kita melihat bahwa dalam realitasnya dalam proses seperti ini ya memang di sisi yang lain juga Hamas juga bersedia bahwa dalam proses transisi pemerintahan ibaratnya legowo lah untuk kemudian tidak diikutkan dalam proses pemerintahan transisi seperti itu. Nah, tapi ini menjadi satu realitas yang menarik karena memang kita sudah bicara tahap 2. Tapi tahap 1-nya sebenarnya masih banyak lubang-lubangnya. Ya kan, dalam realitasnya gencatan senjata yang kemudian sudah disepakati di hari Jumat pekan lalu, ternyata Israel masih tetap melakukan serangan. Bahkan kalau kemudian dalam beberapa jam terakhir saja serangan terhadap kota Khan Yunis itu masih mengakibatkan beberapa orang-orang Gaza meninggal dunia. Yang kedua juga kita lihat dalam realitas distribusi bantuan. Distribusi bantuan dalam kesepakatan itu ada di angka 600 truk per hari. Tapi dari hari Selasa sampai hari ini turun hanya setengahnya yang diizinkan oleh Israel untuk bisa masuk, 300 truk per hari gitu kan. Nah yang ketiga itu juga dalam konteks pengembalian sandera ya kan, 20 sudah dikembalikan yang hidup, lalu sekarang kan proses yang jasad-jasad yang meninggal sedang proses dikembalikan. Tapi kan Hamas memberikan pernyataan bahwa jasad-jasad yang masih tertimpa di dalam reruntuhan belum bisa dikembalikan karena butuh proses khusus seperti itu. Nah Israel kan memberikan pernyataan bahwa kalau itu nggak dikembalikan ini akan berlanjut. Jadi istilahnya adalah ya Israel juga punya intensi untuk buying the time, untuk melihat ruang-ruang di mana kalau pengembalian sandera itu sudah dilakukan, ya serangan akan kembali dilakukan kembali. Artinya sebenarnya kan dalam proses itu mediator Amerika Serikat dengan para penjamin itu juga punya peranan yang signifikan. Baik, saya ke Pak Anan. Pak Anan, kalau memang tadi seperti dikatakan Mas Agung, ini agak sulit ya kalau kita berbicara mengenai peluncuran senjata oleh Hamas, seberapa berpengaruh ini juga terhadap gencatan senjata yang nantinya akan dilakukan? Ya, seperti kata Mas Agung tadi, memang sangat sulit ya realisasinya bahwa Hamas untuk dilucuti senjatanya. Pernyataan terakhir itu dari para pemimpin Hamas adalah bukan dilucuti, tapi bahasanya itu kalau dalam bahasa Arab mereka bilang tajmid atau membekukan, menonaktifkan. Jadi senjata sementara ini dinonaktifkan sementara, tapi bukan dilucuti. Permasalahan dilucuti itu sejauh mana Israel akan komitmen tidak berperang. Itu kan menjadi resiko besar. Selama ini di kawasan Timur Tengah, bukan hanya di Palestina, yang bisa berani dan mengimbangi Israel hanyalah Hamas. Tidak ada satu negara pun ya yang bisa mengimbangi, yang berani gitu mengganggu stabilitas Israel dalam hal ini. Permasalahan selanjutnya yang kedua adalah kalau Hamas sekarang dilucuti langsung tanpa koordinasi, tanpa persiapan secara teknis yang lebih matang, permasalahan siapa yang akan mengendalikan Gaza? Karena dalam hal ini Israel juga sudah membentuk milisi-milisi dari orang Palestina sendiri yang mereka senjatai. Yang kemarin 8 orang diantaranya ditangkap oleh Hamas dan dieksekusi di depan umum. Ini siapa mereka? Mereka adalah milisi-milisi yang disenjatai oleh Israel, yang disiapkan oleh Israel untuk mengambil alih kekuasaan dari Hamas. Dan itu tidak mungkin, akan sangat sulit. Hamas itu mungkin bagi dunia internasional dikatakan di dalam salah satu isi daripada perjanjian sekarang gencatan senjata adalah istilah deradikalisasi. Bagaimana memunculkan toleransi, seolah-olah yang salah itu Hamas gitu. Tapi permasalahannya kan Hamas itu menggambarkan perlawanan orang-orang yang terjajah, orang-orang yang tanahnya diambil, sehingga juga mempunyai
tempatnya tersendiri di rakyat orang-orang Palestina. Maka oleh karena itu sekarang masalah pelucutan senjata akan sangat rumit, akan sangat sulit. Tidak semudah kalau kita bandingkan dengan Aceh misalnya di Indonesia yang secara sukarela menyerahkannya. Ini permasalahannya, ancamannya itu masih ada. Ancamannya masih ada, tapi resiko terburuk yang bisa terjadi di Gaza jika memang pelucutan senjata tersebut tidak terjadi, misalnya ini seperti apa? Ya, perjanjian kemarin, gencatan senjata kemarin itu sangat rapuh. Kenapa rapuh? Karena Israel sendiri tidak ikut. Israel sendiri hanya diwakili oleh Direktur Shin Bet, tidak diwakili oleh Perdana Menterinya. Apakah ketika kemarin tanda tangannya penandatanganan ini, perjanjian kemarin di Sharm El-Sheikh di Mesir itu, Benyamin Netanyahu hadir ikut tanda tangan? Tidak, padahal itu adalah perjanjian gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, tapi kedua belah pihak hanya diwakili oleh para mediator masing-masing. Sehingga dalam hal ini Israel tidak terikat dengan perjanjian gencatan senjata itu. Sama sekali tidak terikat. Dia bisa kapan saja untuk break, untuk menghancurkan dengan berbagai alasan. Kita tahu Israel itu komitmen kepada perjanjian politik dan militer secara internasional, itu mereka mempunyai semacam dalam tanda kutip kewenangan sendiri untuk melanggar. Berapa ratus resolusi PBB yang mereka langgar, ya termasuk dalam hal-hal yang sifatnya sangat esensial. Apalagi ini hanya sebatas perjanjian, ya hanya sebatas perjanjian gencatan senjata. Maka ini sangat rapuh dan bisa kapan saja perang dimulai. Oke, baik, Mas Agung. Kalau kita perhatikan juga kan Trump sempat berstatement bahwa jika Hamas tidak bersedia untuk dilucuti senjatanya, artinya ia mengizinkan Israel akan kembali menyerang. Ini sebenarnya secara hukum bagaimana ya ketika satu negara bisa dikatakan memediasi tetapi ia juga melanjutkan perang tersebut? Nah, problem besarnya memang dalam konteks perjanjian gencatan senjata yang kemudian diinisiasi oleh Amerika Serikat, ini semuanya didesain oleh Amerika Serikat. Betul. Jadi dia tidak menggunakan mekanisme-mekanisme yang sifatnya berlaku selama ini. Biasanya kalau kemudian dalam proses konflik, peran yang kemudian banyak dimainkan adalah dari mekanisme Dewan Keamanan PBB dan PBB secara umum ya, sidang majelis umum dan segala macamnya. Tapi sekarang ini berbeda. Jadi ketika ada yang mengatakan juga bahwa ini kan kelanjutan apa yang dilakukan oleh Trump, ini kelanjutan dari deklarasi New York. Saya pikir enggak. Ini cerita baru gitu. Ini dominasi Amerika Serikat. Amerika Serikat membuat nuansa yang berbeda dibandingkan dengan apa yang terjadi selama ini melalui mekanisme-mekanisme formalnya. Seperti itu. Nah, kalau kemudian Amerika akhirnya memberikan green light, tentunya memang ini melanjutkan akhirnya genosida yang kemudian selama ini terjadi, pembantaian etnis yang selama ini terjadi, kemudian politik apartheid yang senantiasa berlanjut seperti itu. Artinya memang pelanggaran terhadap hukum internasionalnya akan berlanjut, ya kan, afirmasi terhadap hal-hal tersebut, dan tentu ini akan mengganggu dan memberikan nuansa instabilitas yang jauh lebih besar seperti itu. Artinya dalam titik yang sama, saya akan merasa bahwa akan lebih kuat lagi tekanan-tekanan dari dunia Muslim dan Arab untuk kemudian mendorong Amerika Serikat untuk melakukan tindakan yang jauh lebih konkret untuk menghentikan perang. Karena memang kemudian yang saya lihat ketika memang Amerika menginisiasi proses gencatan senjata kemarin, salah satu tekanan yang cukup kuat sebenarnya saya rasa juga hadir dari Qatar, ya kan? Qatar mendapatkan serangannya langsung dari dari Israel seperti itu. Nah, ternyata Qatar ini juga kemudian kan negara-negara memberikan tekanan juga terhadap Amerika Serikat. Bahwa kita lihat bahwa Israel itu hadir sebagai aliansi abadinya Amerika Serikat, betul. Tapi Amerika Serikat di bawahnya Trump juga punya ketergantungan yang tinggi terhadap negara-negara Muslim dan negara Arab. Bahkan kalau kemudian data mencatat, dibandingkan dengan Israel, 4-6 kali lipat jumlah perdagangan itu lebih besar dengan negara-negara Liga Arab. 22 negara itu bisa 100 sekian miliar US dollar. Sedangkan dengan Israel ada di angka sekitar 40-an. Jadi ketergantungannya pun juga itu sebagai alat tekan sebenarnya ya. Jadi dinamika kepentingan itu juga sebenarnya bermain dalam konteks hal ini seperti itu. Baik, itu kalau kita berbicara mengenai berbagai kerumitan mengenai pelucutan senjata dari Hamas. Tapi kalau toh itu nantinya akan dilakukan, sebenarnya siapa yang nantinya juga mampu menjamin keamanan di Gaza? Itu yang pertama. Kemudian juga masa transisi ini kan juga menjadi sorotan dalam tahap kedua itu. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya langsung ke Pak Anan. Pak Anan, kalaupun nanti Hamas bersedia untuk mengikuti sesuai dengan aturan begitu ya, dilucuti senjatanya, siapa yang nanti akan bisa menjamin keamanan di Gaza? Itu yang menjadi permasalahan. Sekarang kan ada sebuah badan yang diciptakan gitu ya, badan utama yang masih diketuai oleh Trump langsung. Kan ini mengindikasikan bahwa yang bisa mengendalikan
kawasan Timur Tengah termasuk di dalamnya adalah Gaza adalah Amerika Serikat. Semuanya di bawah komando Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat mengatakan sesuatu ya pasti bisa menekan Benyamin Netanyahu. Sehingga kemarin yang pernyataan yang harus kita analisa adalah pernyataan daripada Trump ketika ada di Israel kemarin bahwa dia mengusulkan bagaimana supaya Presiden Israel itu memberikan ampunan politik kepada Benyamin Netanyahu. Karena memang salah satu aktor kenapa perang ini begitu lama, itu ya salah satunya adalah background politik dan kasus-kasus suap yang sedang mendera Benyamin Netanyahu. Sehingga harus ada jaminan keamanan bagi Benyamin Netanyahu. Kalau mungkin maksudnya adalah kalau Benyamin Netanyahu aman, maka dengan sendirinya perang ini tidak akan dijadikan senjata pribadi, senjata personal dari Benyamin Netanyahu. Ini kan kondisi politik Israel sendiri sedang tidak menentu. Demo dalam dalam 10 tahun terakhir terjadi demo yang sangat besar di Israel, itu kan menggambarkan politik dalam negerinya juga tidak menentu. Nah, sehingga ada kepentingan politik pribadi bagi Benyamin Netanyahu ini yang sedang mungkin bisa dikatakan salah satu jaminan keamanan di kawasan itu supaya Hamas juga merasa terjamin keamanannya ketika melucuti senjatanya. Tapi sekali lagi itu akan sangat sulit. Akan sangat sulit. Ya, akan sangat sulit bisa terrealisasi. Baik. Akankah terjadi deadlock, Mas Agung, antara Hamas dan juga Israel jika situasinya seperti ini? Saya pikir sinyalemennya sudah mulai muncul ya, Mbak. Terutama kemudian Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel juga kemudian berapa kali sudah memberikan, kalau urusannya memang urusan masalah Sandra. Ya, kalau Sandra tidak dikembalikan, kita akan melakukan serangan. Dan tadi juga ada sinyal-sinyal green light yang diberikan oleh Trump. Dan di saat yang bersamaan tadi beberapa fakta-fakta yang saya sebutkan di awal itu memberikan sinyalemen serupa gitu ya. Serangan tetap dilakukan di beberapa kota. Lalu kemudian bantuan kemanusiaan makin kemudian dibatasi seperti itu. Jadi proses ini hanya buying the time-nya Israel gitu loh. Menurut saya ada titik-titik itu. Kalau kemudian kalau semua pihak ingin tetap gencatan senjata ini berlangsung lebih lama, kan ini kan solusi politik, solusi keamanan, solusi kemanusiaan itu ini harus jadi satu paket. Ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Oke, hari ini mulai ada pembicaraan perihal pemerintahan transisi. Tapi pemerintahan transisi itu nggak bisa berdiri sendiri. Ini proses yang lain senantiasa berjalan, gitu kan. Dan selama ini kita akan melihat bahwa jaminan keamanan itu lebih banyak bobotnya diberikan terhadap Israel. Ide terkait dengan pasukan khusus stabilization force itu kan 200 orang yang kemudian ditempatkan oleh Amerika Serikat, justru ternyata datanya menunjukkan ditempatkan di wilayahnya Israel, bukan di wilayahnya Palestina. Sebenarnya kan akhirnya kita memahami bahwa jaminan keamanan itu harusnya diberikan kedua belah pihak, tidak hanya diberikan kepada Israel, tapi juga diberikan terhadap wilayah Gaza, Palestina seperti itu, tarik mundur pasukan dan segala macamnya. Dan akhirnya memang ini buying the time juga untuk kepentingan tadi yang Pak Anan sampaikan, kepentingan politiknya Netanyahu, jaminan politik bahwa ya Netanyahu perang ini selesai, tapi juga secara domestik dia masih aman secara insan politiknya seperti itu. Nah, ini kan juga yang menjadi satu hal yang jauh lebih rumit. Jadi ada urusan domestik, urusan kepentingan dan segala macamnya. Nah, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Baik, Pak Anan, kalau Anda melihat Hamas kan sekarang bisa dikatakan merespon ini dengan melembut lah ya dengan situasi seperti ini. Apakah bisa nantinya kembali bergerilya lagi, kembali menegakkan senjata kembali jika nanti gencatan senjata ini terus dipermainkan oleh Israel? Itu pasti akan terjadi karena begini, di Palestina itu ada dua ide tentang perjuangan. Satu melalui politik dan meja diplomasi, itu yang diwakili oleh Presiden Mahmud Abbas yang sekarang diakui oleh Israel dan dunia internasional. Yang kedua yang diwakili oleh Hamas yang mereka selalu mengatakan bahwa penjajah harus diusir. Mereka mungkin maka dikatakan oleh sebagian orang yang tidak paham tentang Palestina, mereka dikatakan sebagai ekstremis dalam hal ini. Orang-orang ekstremis, orang-orang militan, selalu mengatakan militan Hamas. Nah, maka dalam hal ini selagi penjajahan masih ada, yang pertama. Yang kedua, selagi negara Palestinanya belum eksis, belum ada pengakuan internasional. Dalam hal ini kita tahu walaupun memang ada peningkatan luar biasa dari 139 anggota PBB, sekarang sudah sampai 157 anggota PBB negara yang mengakui Palestina. Tapi kan tetap bahkan dari yang mempunyai hak veto, 4 negara sudah mengakui, hanya Amerika yang belum, dan itu yang memveto kemarin yang akhirnya negara Palestina belum bisa berdiri. Nah,
keseimbangan two-state solution yang dikembangkan oleh seluruh dunia internasional ini selama ini belum bisa terrealisasi, saya pikir ya kemungkinan Hamas akan angkat senjata lagi itu akan sangat besar. Kenapa? Karena eksistensi mereka sebagai sebuah manusia bermartabat yang mempunyai negara itu tanah mereka gitu kan ya. Terus yang permasalahan selanjutnya yang kedua adalah kalau misalnya negara Palestina disetujui, ini akan kembali ke garis mana? Persetujuan mana? Apakah tahun 67, apa tahun 68, apa 78? Permasalahannya ada West Bank-nya di tepi baratnya itu. Sebagian besarnya sekarang sudah dianeksasi secara ilegal oleh Israel, mendirikan pemukiman, memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan itu langsung diakui oleh Amerika Serikat dengan memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini kan menjadi permasalahan besar. Negara Palestina akan mana batasannya? Apakah misalnya tadi yang disetujui oleh semua dunia itu tahun 67, perang tahun 67 misalnya, oke lah itu karena perang, kalah perang Palestinanya. Tetapi masalah sekarang begitu banyak di West Bank negara pemukiman-pemukiman Yahudi yang berdiri ilegal, oleh PBB dikatakan ilegal, bahkan oleh Amerika sendiri dikatakan ilegal, sehingga akan sangat rumit tadi negara Palestinanya tidak diakui gitu ya, dan mereka tidak ada jaminan keamanan, maka tidak ada pilihan dengan ideologi mereka terus melawan penjajahan kecuali ya pasti akan angkat senjata lagi. Itu yang menjadi permasalahan yang sangat rumit. Akhirnya tadi Benjamin Netanyahu mempunyai keinginan ada jaminan keamanan bagi dia supaya tidak dipenjara dan sebagainya, tidak diadili. Maka begitupun Hamas. Sekarang dalam perjanjian sekarang Hamas itu terlalu banyak ditekan, terlalu banyak disalahkan. Bahwa dan itu memicu perang nanti bisa terjadi, kembali lagi terjadi begitu ya di Gaza Palestina. Anda melihat ini juga Mas Agung bahwa nantinya ini tidak selesai-selesai ketika ada gencatan senjata dilanggar, kemudian perang kembali terjadi dan begitu seterusnya. Betul, ya, kekerasan terstrukturis nantiasa berlanjut ya Mbak. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks sekedar oke sekarang gencatan senjata, anggap saja tidak ada serangan misalkan. Ya. Tapi kemudian kalau kita lihat green line yellow line mundur 50-an persen, lalu muncul ke 40-an persen, lalu akhirnya sisa 15% penguasaannya. Tapi secara garis Mbak, itu kemudian masih membentuk blokade terhadap Gaza. Artinya itu kan kekerasan terstruktur yang masih senantiasa dilakukan seperti itu. Dan akhirnya kan ya kekerasan terstruktur tersebut ya siapapun akan munculkan sesuatu bentuk resistance, baik oleh Hamas maupun tidak ada tanpa Hamas. Jadi resistensi itu kan senantiasa muncul, ya kan, dari zaman dulu ketika Hamas belum berdiri saja. Hamas berdiri tahun 80-an ya Pak Hanan ya. Tapi kalau kemudian jauh sebelum keberadaan Hamas, keberadaan PLO dulu menggunakannya prosesnya angkat senjata, ya kan. Jadi resistance itu menjadi sesuatu hal bahasa yang bahwa ini ada tekanan yang terstruktur dilakukan, jadi harus ada bentuk perlawanan yang akan diberikan. Hanya memang kalau kemudian kita melihat dalam kondisi sekarang, Hamas juga mendapatkan keuntungan secara politik sebenarnya ya. Walaupun memang ya Hamas legowo tadi saya bilang untuk tidak ikut dalam pemerintahan transisi, tapi dia tidak ada pasal yang akhirnya mendorong Hamas untuk dismantle, bubar. Tapi Hamas tetap ada eksistensinya berarti di Palestina sebagai satu entitas yang memang berpengaruh gitu kan. Mau siapapun nanti pemerintahan transisinya, keberadaan Hamas ini tetap menjadi satu kelompok yang akan memberikan pengaruh dalam konteks Palestina. Baik tidak hanya bicara masalah Gaza ya, tapi juga tepi barat maupun Hamas yang terdiaspora, misalkan ada di Qatar dan segala macam. Jadi ini prosesnya masih akan berlangsung cukup panjang dan lama. Terlebih memang Hamas kan senantiasa ada ide ya Pak Hanan ya, apa yang dinamakan dengan hutna, gitu kan, gencatan senjata jangka panjang. Jadi gencatan senjata yang sebenarnya senantiasa dibawa oleh Hamas bahkan semenjak sebelum charter yang baru ini 2017, itu gencatan senjata bukan dalam proses sekedar 1 bulan, 2 bulan, tapi bahkan hutna itu yang dipropos oleh Hamas dari zaman dulu adalah 5-10 tahun gencatan senjata gitu loh. Nah itu jadi satu hal yang sebenarnya menarik juga. Baik, kalau kebiasaan-kebiasaan ini terus-menerus terjadi begitu ya, terus berputar-putar Pak Hanan, apakah bisa dikatakan bahwa KTT perdamaian Gaza yang kemarin dihadiri oleh Trump, berbagai negara bahkan Indonesia, Pak Prabowo Subianto, ini bisa dikatakan akan tidak efektif nantinya? Ya kalau bahasanya ceasefire itu sebetulnya kan tidak mengikat ya. Maka harus dibikin seperti perjanjian dulu Camp David misalnya. Kan beda kalau perjanjian Camp David itu adalah perjanjian keamanan antara dua negara, waktu itu negara-negara di Timur Tengah kepada Mesir. Itu perjanjian yang mengikat. Tapi kalau namanya ceasefire itu tidak mengikat.
Sehingga dengan berbagai alasan yang bisa dimunculkan sepihak oleh Israel, bisa saja akhirnya bisa dibatalkan kapan saja. Sekarang kan tanda-tandanya sudah kelihatan, indikator ke arah itu bahwa Israel akan membatalkan perjanjian gencatan senjata ini sudah kelihatan. Kenapa? Ya karena tadi kalau bahasanya ceasefire itu sangat rapuh. Tidak mengikat seperti perjanjian politik seperti ya Camp David yang sudah mereka tanda tangani. Ini mengikat secara dunia internasional. Kalau gencatan senjata tidak mengikat. Kita lihat saja dalam prosesnya. Mereka sekarang misalnya masih terus melakukan penembakan kepada rakyat Palestina. Di tengah gencatan senjata sedang ditandatangani, mereka dengan sangat mudah dan hanya mengatakan bahwa orang Palestina itu mencurigakan, dengan alasan mencurigakan akan melakukan serangan, mereka bisa melakukan penembakan kapan saja. Maka ini sekali lagi bahwa ini perjanjian gencatan senjata ini sangat rapuh, bisa dilanggar kapan saja. Terutama dalam ini pasti yang melakukan pelanggaran pertama kali adalah Israel, karena dalam kondisi yang kuat dengan backing Amerika Serikat yang sangat kuat. Rapuh dan juga bisa dilanggar kapan saja. Perspektif Anda, Mas Agung, berkaitan dengan KTT kemarin, singkat saja. Iya, jadi ini proses KTT sifatnya tetap top down ya Mbak. Sedangkan perdamaian itu sebenarnya harus sifatnya bottom up. Jadi memang pihak-pihak yang bertikai itu harusnya memang bisa dapat duduk sama tinggi, berdiri sama, ya tadi ya, sejajar seperti itu. Tapi dengan proses seperti ini kan sesuatu hal yang juga akhirnya dipaksakan. Dan akhirnya memang ya tadi, kerapuan-kerapuan tadi, ya lagi-lagi ya, jaminan keamanan itu bukan hanya untuk Israel, tapi juga untuk Palestina. Poin satu misalkan masalah pasukan pasukan menjaga perdamaian gitu ya misalkan, ya harusnya juga kemudian ditempatkan menjamin orang-orang Palestina juga mendapatkan keamanannya itu sendiri. Tapi kalau sekarang kan ini tidak mendapatkan hal-hal tersebut. Nah itu kan jadi sebenarnya satu hal yang benar-benar harus secara implementasi di lapangan menjadi perhatian bagi tidak hanya buat Amerika Serikat, tapi juga negara-negara yang lain seperti itu, untuk memberikan jaminan bahwa memang kekerasan ini harus selesai, ya kan, kita harus berbicara dengan fase berikutnya, ya masa depannya, untuk masa depan tidak hanya terkait dengan Israel Palestina saja, tapi kan itu untuk stabilitas di kawasan, bahkan juga untuk dunia juga seperti itu. Bahkan untuk Amerika Serikat sebenarnya juga keuntungan politik kalau kemudian akhirnya memang benar-benar dia bisa menciptakan perdamaian yang sifatnya positif. Ya. Baik. Kita harapkan tentunya ya, apa yang kemudian ini sudah menjadi harapan perdamaian bagi warga Gaza tidak kembali menjadi mimpi panjang lagi untuk kemudian menantikan proses gencatan senjata dan juga perdamaian itu lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Agung dan juga Pak Anan berkaitan dengan perspektif dan juga pandangannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Ya, dan saya Ken pemirsa beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program Dua Sisi akan hadir menemani Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.